3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Kamar dagang Lin Yuan memang cabang setan di sini. Namun, pendahulu kamar dagang Lin Yuan bukanlah kekuatan iblis, tetapi kekuatan aliansi Terran, sehingga mampu mendirikan kamar dagang Lin Yuan yang besar di sini. Pendiri kamar dagang Lin Yuan bukanlah beberapa ras teratas seperti Terrans dan setan, tetapi ras yang relatif istimewa. Orang-orang Yuhai, yang pada dirinya sendiri tidak besar, hanyalah ras kecil. Namun, bakat mereka dapat memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi banyak harta, bahkan harta dari semua bangsa. Mengandalkan cara ini, kamar dagang Lin Yuan secara bertahap berkembang. Namun, orang Yuhai sangat menyadari kekurangan mereka. Karena di belakang panggung tidak cukup kuat, tidak peduli bagaimana mereka berkembang di sini, mereka tidak dapat tumbuh menjadi kamar dagang yang bersaing dengan ras teratas pasukan Terran, seperti Terran. Klan Setan. Oleh karena itu, orang-orang Yuhai mencoba yang terbaik untuk menyatukan beberapa ras kecil, dan mengambil inisiatif untuk berdagang dengan ras teratas seperti Terrans dan klan Iblis, untuk mendapatkan keuntungan besar dan memberi mereka perlindungan yang kuat. Secara bertahap, kamar dagang Lin Yuan berkembang. Mereka adalah sarung tangan putih dari ras top seperti Terrans dan klan Iblis, ditambah bakat khusus dan kekuatan sihir mereka, dan mulai berkembang menjadi aliansi Iblis. Awalnya, sangat sulit untuk mengembangkan bisnis di dua aliansi yang bermusuhan, dan tidak ada yang ingin melihat kekuatan seperti itu. Tapi siapa tahu, perdagangan kamar dagang Lin Yuan di aliansi Iblis cukup lancar. Mereka pertama kali masuk dari Zerg dan pasukan kecil lainnya, dan sedikit demi sedikit, mereka membuka saluran perdagangan iblis. Karena kekuatan sihir khusus mereka, mereka dapat mengidentifikasi harta karun klan iblis. Selain itu, kamar dagang Lin Yuan lebih patuh dan telah menjalin beberapa hubungan dan kontak antara Terran dan klan iblis selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, kamar dagang Lin Yuan secara bertahap menjadi kamar dagang yang dapat memperdagangkan dua kekuatan aliansi iblis dan aliansi Terran. Hal ini menyebabkan perkembangan pesat kamar dagang Lin Yuan. Setelah berjalan di medan perang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kamar dagang Lin Yuan akhirnya menjadi salah satu kamar dagang teratas di daerah ini. Apa yang tidak diketahui kamar dagang Lin Yuan adalah bahwa untuk melewati saluran aliansi dengan Terran, iblis telah mengamati banyak kekuatan secara diam-diam. Mencoba mendukung beberapa boneka di aliansi Terran, dan kamar dagang Lin Yuan juga merupakan objek pengamatan setan. Ketika kamar dagang Lin Yuan mencoba untuk membuka saluran setan, setan membuat banyak kemudahan secara rahasia, yang membuat kamar dagang Lin Yuan sangat lancar. Itu membuka saluran antara dua kekuatan dan membuat kamar dagang Lin Yuan berkembang pesat. Ketika kamar dagang Lin Yuan berkembang sampai batas tertentu, setan akhirnya mulai. Mereka memasang jebakan untuk menarik presiden kamar dagang Lin Yuan di Haisu. Akhirnya, mereka memperbudak ketua kamar dagang Lin Yuan di tempat rahasia, dan sepenuhnya mengambil kamar dagang ke dalam tas dan mengendalikannya di bawah komando klan iblis. Ketua kamar dagang Lin Yuan tidak menyadari bahwa kebangkitan kamar dagang Lin Yuan sebenarnya adalah dukungan dari setan. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu besar? Alasan mengapa iblis memilih kamar dagang Lin Yuan adalah karena kamar dagang Lin Yuan didirikan oleh suku kecil orang Yuhai. Beberapa kekuatan teratas dari aliansi Terran jarang melakukan pengujian wajib pada orang asing, yang juga menyebabkan kamar dagang Lin Yuan dapat hidup dengan aman. Selain itu, meskipun setan memperbudak beberapa kamar dagang tingkat tinggi melalui ketua kamar dagang Lin Yuan, kamar dagang tingkat menengah dan bawah tidak ikut campur, dan mereka tidak tahu bahwa presiden mereka telah dikendalikan oleh setan. Hal ini juga menyebabkan tingkat menengah dan bawah dari kamar dagang Lin Yuan untuk berpikir bahwa mereka adalah kekuatan aliansi Terran. Meskipun mereka akan melakukan beberapa transaksi dengan setan. Hal ini juga menyebabkan kamar dagang Lin Yuan belum terungkap. Klan iblis ini, perhitungannya sangat bagus. Mendengar kendali iblis atas kamar dagang Lin Yuan, Qin Chen tidak bisa tidak kagum. Metode klan iblis ini sungguh luar biasa. Mereka tidak langsung mengirim orangnya sendiri, menyelinap ke dalam kekuatan musuh, dan kemudian berkembang, karena kemungkinan paparan seperti itu terlalu besar. Sebaliknya,
Mereka diam-diam mengamati beberapa kekuatan bersama di aliansi Terran, dan mereka tidak akan dengan gegabah mengendalikan level tinggi dari beberapa ras top di aliansi Terran. Ini juga merupakan risiko yang besar. Sebaliknya, mereka akan mengamati kekuatan yang dibentuk oleh beberapa ras kecil biasa. Apalagi setelah memilih target, mereka diam-diam membantu ras kecil ini untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Ketika mereka tumbuh menjadi kekuatan besar dan telah menjalin hubungan yang cukup dalam aliansi Terran, mereka dapat menutup jaring dan mengendalikan mereka. Selain itu, kendali iblis bukanlah untuk mengambil seluruh kekuatan ke dalam saku, tetapi untuk secara langsung mengendalikan beberapa tokoh kunci dalam kekuatan tersebut. Selain itu, Kamar Dagang Lin Yuan akan melakukan transaksi antara kedua kekuatan, sehingga kemungkinan terungkap. Secara alami tidak ada bandingannya. Adapun ketua dan beberapa pejabat senior Kamar Dagang Lin Yuan, di permukaan, mereka ingin berlatih dan mengambil risiko di berbagai tempat rahasia. Nyatanya, orang-orang ini berada di tangan iblis dan beroperasi dari jarak jauh. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang mencurigai Kamar Dagang Lin Yuan dan secara paksa menyusup ke dalamnya dan menyelidiki manajemen puncak Kamar Dagang Lin Yuan saat ini, akan ditemukan bahwa orang-orang ini tidak bergabung dengan setan. Dari atas ke bawah, hanya ada beberapa orang yang sangat kritis. Siapa setan-setan itu? Ini sangat dalam. Qin Chen menghela nafas. Jika dia tidak mengikuti tetua Gusu di sini secara diam-diam kali ini, dia tidak akan menemukan bahwa Kamar Dagang Lin Yuan sebenarnya adalah klan iblis yang telah mendukung secara diam-diam. Faktanya, bahkan Gusu yang lebih tua tidak tahu bahwa Kamar Dagang Lin Yuan sebenarnya adalah anggota dari klan iblis. Paling-paling, dia berpikir bahwa ruang ini hanyalah ruang kultivasi rahasia yang dibeli oleh iblis di Kamar Dagang Lin Yuan. Kemudian, Qin Chen bertanya tentang pekerjaan hari itu. BR lebih besar dari. Tujuan utama pekerjaan kekuatan jahat adalah untuk menghadapi kekuatan jahat dalam kegelapan. Ada 4 mata-mata di Kam Tiangong ini. Selain tetua Gusu, tetua Feng Huizun dan tetua Tianxing, ada juga Ersi Zun. Namun, terlepas dari fakta bahwa tetua Gusu dan Tianxing Chang selalu dapat menghubungi Kamar Dagang Lin Yuan, Feng Huizun dan Ersi Zun hanyalah personel tingkat rendah. Mereka mematuhi perintah tetua Gusu dan tetua Tianxing dan tidak mengetahuinya. Ini membuat Qin Chen terdiam. Ada 4 mata-mata di Kam kerja satu hari. Ini tidak heran jika pekerja Dewa Tianzun sangat gelisah dengan pekerjaannya. Ngomong-ngomong, selain mata-mata iblis di Kam ini, siapa mata-mata terbesar di markas Tiangong? Qin Chen bertanya, karena dari mulut tetua Gusu, dia mengetahui bahwa Tiangong adalah wakil kepala aula, dan dia sebenarnya adalah orang klan iblis. Aku tidak yakin tentang itu. Yumo Dizun menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Qin Chen mengerutkan kening. Kami hanya bertanggung jawab atas personel Tiangong di medan perang Wansu. Selain Kam ini, Tiangong memiliki 5 kam pemurnian senjata di medan perang Wansu. Semuanya memiliki personel klan iblis kami. Ini daftarnya. Adapun markas Tiangong. Jika Anda pernah ke Kam Tiangong, ada juga catatan, tetapi kami tidak tahu apa yang tersisa di markas. Namun, sejauh yang kami tahu, ada wakil pemimpin aula di markas Tiangong yang merupakan anggota klan iblis kami. Namun, kami tidak dapat mengontrol level wakil pemimpin aula. Kami tidak tahu siapa itu. Leluhurlah yang bertanggung jawab atas itu. Setan bulu memuja jalan dan mengeluarkan slip batu giok pada saat yang bersamaan. Qin Chen mengambil alih slip batu giok, dan kekuatan jiwanya menembus ke dalamnya, dan segera melihat banyak daftar di dalamnya. Mendesis, Qin Chen mengisap AC. Sial, ada 23 orang di ruangan ini. Di antara mereka, ada 8 sesepuh dan 15 lainnya. Perlu dicatat bahwa tokoh level Lord sama sekali tidak akan dimasukkan ke dalam daftar, karena mereka hanya personel periferal. Semua catatan di sini berasal dari tingkat pemujaan atau lebih, yang membuat Qin Chen terdiam. 8 tetua, sesepuh, semuanya adalah Master Dizun. Tidak peduli faksi mana mereka adalah tokoh teratas. Ada beberapa klan kecil tanpa Tianzun yang bertanggung jawab. Yang terkuat hanya setengah langkah Tianzun dan puncak Dizun. Namun, mata-mata iblis dalam pekerjaan surga penuh dengan 8 Dizun, yang membuat Qin Chen terdiam. Bekerja di langit seperti sarang pencuri. Ini terlalu banyak. Qin Chen terdiam. Kembali ke Master,
karena Tiangong sangat penting dalam urutan klan iblis kita. Meskipun Tiangong hanyalah salah satu kekuatan teratas di Teran, ia memiliki sumber daya yang cukup karena merupakan kekuatan pemurnian senjata teratas di Teran. Kedua, pendiri Tiangong, Sengong Tianzun, diwarisi dari karya pengrajin kuno, dan dia adalah orang kuat pertama yang mendukung dan mengikuti tertinggi tanpa beban. Oleh karena itu, Yuan Mo Laozu menaruh perhatian besar pada Tiangong, dan wakil kepala pekerjaan pada hari itu juga. Leluhurlah yang secara pribadi menghasut pemberontakan, dan selama bertahun-tahun, begitu banyak orang telah berkembang. Yu Mo Dizun menjelaskan, jadi, jika kamu ingin menyingkirkan mata-mata Tiangong, kamu harus menemukan wakil kepala harimau terbesar di Tiangong. Qin Chen menyipitkan matanya. Yu Iblis Dizun berkata, tetapi juga dalam alasan. Dengan wakil ketua balai di istana, tidak terlalu sulit untuk mengembangkan mata-mata. Jika kita telah berkembang selama bertahun-tahun, secara alami kita akan membentuk kekuatan yang sangat besar. Terlebih lagi, kamar dagang Lin Yuan dan dukungan eksternal lainnya. Ini disebut kolusi. Singkirkan slip giok, mata Qin Chen berbinar. Tuan, apa yang akan kamu lakukan? Tuan Jurang bertanya. Qin Chen menatap sesepuh Gusu, dan kemudian menatap Yu Devil Dizun. Sepertinya aku hanya bisa mengambil pandangan jangka panjang. Kembali ke kam kerja, kata Qin Chen. Iblis bulu itu menghormati mereka. Biarkan mereka terus mengintai di sini. Orang-orang dari klan Iblis Yuan tidak tahu bahwa itu terungkap. Adapun tetua Gusu, biarkan aku memikirkannya. Qin Chen menggerakkan pikirannya. Meskipun dia sudah memiliki daftarnya, selama wakil kepala aula yang tersembunyi tidak terungkap, bahkan jika dia mengeluarkan orang-orang ini, itu tidak akan berguna. Sebaliknya, itu akan menakuti ular itu. Sebaliknya, mereka mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk. Pergi, kembali. Qin Chen akan melepaskan Dizun Yumo dan Dizun Iblis Jahat, dan pada saat yang sama mendapatkan harta komunikasi kuno baru untuk komunikasi. Sesaat kemudian, Qin Chen meninggalkan kamar dagang Lin Yuan dan menghilang dengan cepat. Adapun jatuhnya beberapa setan lainnya, selama mereka tidak berbicara, tentu saja tidak ada yang tahu. Sehari kemudian, Qin Chen kembali ke Kam Tiangong. Qin Chen, kamu akhirnya kembali. Begitu dia kembali, Zhenyan Zun muncul dan tampak cemas. Apa yang terjadi? Qin Chen ragu. Wakil kepala markas datang kemarin dan ingin menemuimu di tempat. Siapa tahu kamu tidak ada di sini. Kata-kata yang benar menghargai jalan. Sangat cepat. Qin Chen juga terkejut. Markas Tiangong sangat jauh dari medan pertempuran Wanzhou. Bagaimana itu bisa tiba dalam waktu sesingkat itu? Siapa wakil Tuhan? Mata Qin Chen berkedip. Setelah mengetahui bahwa salah satu wakil kepala aula di Tiangong adalah mata-mata iblis, Qin Chen sekarang melihat bahwa setiap orang adalah mata-mata. Apalagi aneh kalau pihak lain datang begitu cepat. Itu adalah pengrajin kuno. Yang Mulia Zhenyan berkata, pengrajin kuno Tianzun adalah Tianzun tua tempat saya bekerja. Itu berada di medan perang 10.000 negara, tetapi hanya di area inti. Setelah mengetahui berita di sini, dia datang pertama kali, jadi dia datang ke sini dalam waktu yang singkat. Apakah itu dia? Hati Qin Chen bergerak. Dia ingat bahwa di alam rahasia Qin kuno, dia dan Jinlong Tianzun dikelilingi oleh Wanzhou Tianzun, dan Jinling Tianzun datang untuk meminum kembali Tianzun keluarga iblis. Itu karena Tianzun, pengrajin kuno Tiangong. Pengrajin kuno Tianzun sendiri berada di medan pertempuran 10.000 negara. Tidak heran dia tiba begitu cepat. Kenapa? Apakah kamu tahu pengrajin kuno mereka yang menghormati keraguan kebenaran? Oh, tidak, saya baru saja mendengar nama pengrajin kuno Tianzun. Qin Chen berkata sambil tersenyum, pergi, bawa aku menemui pengrajin kuno Tianzun. Sesaat kemudian, di bawah bimbingan Zhenyan Zun, Qin Chen datang ke istana di puncak Gunung Huoshen. Pada saat ini, di depan istana, tidak ada lagi Penatua Yehe, tetapi seorang lelaki tua berambut abu-abu, yang merupakan pengrajin kuno yang pernah dilihat Dewa Qin Chen. Hanya duduk di sini, kehampaan di sekelilingnya sepertinya terus terlipat. Lampu yang tak terhitung jumlahnya ditelan olehnya. Seperti lubang hitam, perajin kuno Tianzun menelan semua kekuatan di sekelilingnya. Bahkan aturan surga tidak bisa dekat dengannya. Apakah kamu Qin Chen? Pengrajin kuno Tianzun menatap Qin Chen. Qin Chen langsung melihat sirkulasi napas yang tak terhitung jumlahnya, naik turun,
dan tekanan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya menekannya. Langit dan bumi sepertinya runtuh sekaligus, dan hampir memasuki kehancuran kapan saja. Jika pandangan umum di bawah pandangan semacam ini, tentu saja rambut seluruh tubuh kosong, tidak tahan. Tapi Qin Chen masih hanya memberi hormat kepada pengrajin kuno Tianzun. Murid Tiangong Qin Chen telah melihat pengrajin kuno Tianzun. Di tubuhnya, keterampilan memperbaiki langit bekerja untuk menutupi dirinya. Nafas kekacauan tertutup, dan kekuatan misterius yang menutupi langit berkembang. Dia menjadikan dirinya master di zone yang normal. Kekuatan asal dan kekuatan Formula 6 pedang samsara yang diwarisi dari pavilion pedang Tongtian melonjak, dan seluruh orang itu seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya. Tajam, kuat, Qin Chen, kemana saja kamu selama 2 hari ini? Pengrajin kuno Tianzun datang ke sini kemarin, tetapi dia tidak melihatmu. Kamu tahu kesalahanmu, seorang yang terhormat berkata dengan dingin. Qin Chen menoleh dan melihatnya. Dia sebenarnya orang yang menghormati batu itu. Qin Chen mencibir. Jika Qin Chen tidak tahu bahwa orang ini adalah salah satu mata-mata dari klan iblis, Qin Chen bahkan berpikir bahwa Shizun sangat jujur. Apa yang kemana kamu pergi? Apakah kamu perlu melewati kamu? Qin Chen mengabaikan Shizun dan mencibir langsung. Shizun sangat marah sehingga dia tidak berharap Qin Chen mengatakan hal seperti itu pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana menghormati pendahulunya. Bukan, Qin Chen berkata dengan samar, meskipun saya adalah murid Tiangong, itu bukan bawahan Anda. Mengenai kemana saya pergi, itu adalah masalah pribadi saya, dan saya berhak pergi kemanapun. Adapun mengabaikan pengrajin kuno Tianzun, hanya karena saya tidak tahu bahwa pengrajin kuno Tianzun akan tiba begitu cepat, jika tidak, saya pasti akan ada di sana untuk menyambutnya. Tapi begitu kamu datang, meneriakiku di depan pengrajin kuno Tianzun, dan ingin langsung menghukumku. Apa maksudmu? Qin Chen menyipitkan matanya dan menatap Shizun. Jika tidak ada yang lain, saya akan mengatakan bahwa Feng Huizun dan Tetua Gu Su adalah mata-mata iblis. Adapun mengapa saya menghilang 2 hari ini, saya mencoba melacak Tetua Gu Su dan menangkapnya secara langsung itu kamu. Tetua Gu Su tinggal di sini setelah melarikan diri. Sebaliknya, dia sengaja ingin menghukumku. Namun, aku ragu hilangnya Tetua Gu Su ada hubungannya denganmu. Apakah kamu salah satu mata-mata dari klan iblis? Qin Chen mencibir. Kamu ini berdarah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Qin Chen dapat menempatkan dirinya atas nama mata-mata iblis hanya karena dia ingin menunjukkan dirinya di depan pengrajin kuno Tianzun. Faktanya, karena tindakan Qin Chen, dia benar-benar memiliki ide untuk mengasingkan dirinya di depan pengrajin kuno Tianzun, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen akan begitu kejam. Bukan, Qin Chen mencibir, Anda dan saya tidak memiliki dendam lama atau konflik kepentingan. Terlebih lagi, saya bekerja untuk surga dan menemukan mata-mata iblis. Menurut kebenaran, Anda harus berterima kasih kepada saya, tetapi kenyataannya tidak demikian, alih-alih berterima kasih padaku. Tapi langsung menjebakku, bagaimana kita tidak meragukannya? Tuan Tianzun, jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Bawahan saya hanya berpikir bahwa dia tahu Anda datang ke sini, tetapi dia tidak menunggu di sini. Sebaliknya, dia menghilang dengan aneh, jadi... Hati Shizun sangat bingung, gemetar untuk mengatakannya. Dia sangat gugup, karena, di depan ini Qin Chen juga tidak tahu bagaimana, dengan santai berkata, langsung mengatakan identitas aslinya, benar-benar melihat hantu itu. Jika kita benar-benar ingin menyelidiki, dia tidak tahan dengan penyelidikan. Sekelompok orang gemetar pada pengrajin kuno Tianzun. Saya melihat pengrajin kuno Tianzun tanpa ekspresi. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Tiba-tiba, saya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dikatakan bahwa Qin Chen tajam, mendominasi dan tegak. Ketika saya melihat Anda hari ini, itu sangat bagus. Saya tidak menyangka ada sosok yang begitu bangga di Tiangong. Meskipun saya pernah mendengarnya sebelumnya, saya masih tidak percaya. Benar bahwa reputasi itu tidak benar. Pengrajin kuno Tianzun tertawa dan tiba-tiba berdiri. Ledakan. Begitu perajin kuno Tianzun berdiri, seluruh istana tampak bergetar dan langit dan bumi bergetar. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan menemukan bahwa pakaian dan jubah dari pengrajin kuno Tianzun tampaknya telah menghasilkan ilusi yang tak terhitung jumlahnya.
Anda bisa melihat bahwa pakaian dan jubah itu tetaplah pakaian dan gaun, yang tidak nyata dan tidak nyata, yang sulit dilihat. Pengrajin kuno Tianzun baru saja berdiri. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa dia bahkan lebih luas dan lebih megah daripada kehampaan medan pertempuran 10.000 negara. Kami semua terpesona oleh kehendak surga yang mengerikan, dan mereka terkejut. Qin Chen juga dengan sengaja menunjukkan warna keterkejutan, seolah dikejutkan oleh nafas pengrajin kuno Tianzun. Lagi pula, saat ini adalah master teratas dan wakil pemimpin aula medan pertempuran Tiangong dengan kekuatannya sendiri. Kekuatannya tidak kecil. Penampilan pemberontak Qin Chen tidak boleh terlalu menonjol, jika tidak, pihak lain dapat melihat masalahnya secara sekilas. Menilai dari fakta bahwa identitas asli Qin Chen tidak diketahui oleh keluarga iblis, leluhur iblis Yuan tidak memberitahu dunia luar tentang identitasnya sesuka hati. Oleh karena itu, bahkan jika pengrajin kuno Tianzun adalah seorang mata-mata, dia seharusnya tidak tahu bahwa dia adalah debu naga klan naga yang sebenarnya. Saya tidak berani menjadi murid. Ketika tubuh Qin Chen terkejut, dia terbangun dari nafas yang mengerikan dari surga pengrajin kuno, dan terpesona oleh nafas yang kuat dari surga pengrajin kuno, dan bahkan memberi hormat dengan hormat. Niat baik. Pengrajin kuno Tianzun sedikit mengangguk, tetapi tampaknya langit dan bumi sedang berbicara, sebenarnya. Meskipun Anda belum pernah ke markas Tiangong kami, saya sudah lama mendengar nama Anda. Saya bahkan mendengar bahwa Anda adalah putra generasi muda Tiangong. Tianjiao, yang kemungkinan besar akan tumbuh menjadi kekuatan puncak Tiangong di masa depan, luar biasa hari ini. Pengrajin kuno Tianzun telah mendengar tentang murid-muridnya. Qin Chen menunjukkan tampilan tersanjung. Ya, itu terutama karena kamu mendapat persetujuan dari Tong Tianjiange di Nantianji, keluar hidup-hidup, dan menguasai banyak arti pedang dari paviliun pedang Tong Tian. Insiden ini telah menyebar ke markas Tiangong sejak lama, dan biarkan aku mendengar namamu. Pengrajin kuno Tianzun tersenyum. Tong Tianjiange adalah kekuatan kendo pertama dari orang-orang kuno, dan orang yang bisa mendapatkan warisan Tong Tianjiange sama sekali bukan orang yang tidak dikenal. Wajar jika seseorang akan memperhatikanmu. Bahkan ada orang yang berpikir bahwa Anda akan menjadi salah satu andalan masa depan pekerjaan saya. Tentu saja, lebih banyak orang masih berpikir bahwa kamu terlalu muda, dan pada saat itu, kamu hanyalah dewa puncak. Ini adalah masalah pengiriman pembawa berita kebenaran ke surga Teran untuk membawamu ke medan pertempuran 10.000 suku. Faktanya, ini adalah hasil dari banyak diskusi tingkat tinggi yang dibuat oleh Tiangong, hanya saja Tuan Aula ini tidak menyangka bahwa Anda tidak bekerja dengan Tian-Tian setelah Anda memasuki medan pertempuran Wanzhou. Sebaliknya, Anda mengembara sendirian dan menerobos alam di Zun. Ketika Anda kembali ke kamp Tiangong, Anda membuat acara besar, yang sangat mengejutkan Ben. Pengrajin kuno Tianzun memandang Qin Chen dengan senyum di matanya. Apakah ada hal seperti itu? Qin Chen terkejut, tapi dia tidak tahu. Terima kasih atas apresiasi Anda. Qin Chen membungkuk. Tidak ada yang perlu disyukuri. Itu semua adalah hasil dari usahamu sendiri. Pengrajin kuno Tianzun berkata sambil tersenyum. Kali ini, Anda telah melihat identitas penatua Gusu dan Feng Huizun, dan memulihkan kerugian untuk Tiangong. Tentunya Tiangong tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Membersihkan. Setelah saya menyelidiki situasi di sini, Anda akan kembali ke markas Tiangong bersama saya. Baiklah, kalian semua, mundur. Pengrajin kuno Tianzun berkata dengan lemah. Yehe tetua, kamu tinggal, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Ya, orang-orang yang hadir lainnya segera mundur.